Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa bil-qawli wal-'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil-haqq wa bil-fathi ya fattah. Iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maqsud wa ya dal karmi warjud. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma ana minal muslimin. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh masjid kita tercinta, Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, kita saat ini berada pada tahun baru Hijriah yang beberapa waktu yang lalu kita lewati. Kita memasuki tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada tahun ini sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, kita dapat meninggalkan larangan-larangan, dan kita dapat merasakan nikmatnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjadikan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema hijrah di dalam perspektif kekinian. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina minal ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. La yasadaqallahul azim. Di dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat di dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, kemudian malaikat itu bertanya, dalam keadaan seperti apa, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Kemudian mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Makkah Al-Mukarramah. Jawab mereka, kami ini orang-orang yang tertindas di Makkah. Kemudian para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi Allah yang luas itu?
Kemudian ma'asyiral muslimin, kelanjutannya faulaika ma'wahum jahannam, sesungguhnya orang-orang itu tempatnya adalah di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertitik tolak ini kita akan membahas tentang bagaimana sesungguhnya kita memaknai hijrah, yang kemudian oleh Umar bin Khattab dijadikan sebagai momentum untuk perhitungan kalender hijriah, kalender Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis an Abdullah Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim sejati adalah orang Islam, adalah orang muslim di mana umat Islam, orang-orang muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya. Seorang muslim sejati itu adalah seorang muslim yang kemudian menyelamatkan muslim yang lainnya dari kejahatan lisannya. Apa itu? Narasi-narasi yang menyakitkan hati. Hari ini lisan itu tidak hanya berarti mulut. Karena yang berbicara, yang mengeluarkan statement, yang memberikan narasi tidak hanya mulut hari ini. Bisa jadi mulut kita manis, bahasa-bahasa verbal yang kita keluarkan sangat sopan dan santun. Tetapi ketika kita berhadapan dengan gadget kita menjadi orang yang dalam tanda petik buas. Kenapa? Narasi jari kita ketika mengetik di smartphone kita itu bisa saja menyakiti saudara-saudara kita, bisa saja tanpa sengaja kita memfitnah saudara-saudara kita. Lisan kita hari ini, lisan mulut dengan menggunakan bahasa verbal yang bisa mengeluarkan statement dan narasi. Hari ini jari-jari kita bisa melakukan itu. Seorang muslim sejati adalah orang yang mampu mengendalikan lisannya untuk berkata-kata kotor, tidak berkata-kata buruk, tidak mengeluarkan narasi-narasi yang menyinggung saudara-saudara muslim yang lainnya. Dan tangan kita tidak mengeluarkan, tidak menggunakan tangan kita untuk membuat statement dengan media-media digital yang itu bisa saja menjadikan saudara-saudara kita terzalimi. Muslim sejati adalah menyelamatkan muslim yang lainnya dari lisannya, dan menyelamatkan muslim yang lain dari tangannya, gangguan tangannya. Makna tangan ini juga adalah kekuasaan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, marra'a minkum munkaron, apabila kita melihat kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah komunitas kita ini, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah itu kemungkaran itu dengan tanganmu. Artinya apa? Tangan di sini artinya adalah tidak hanya menggunakan tangan kita untuk kemudian merubah, apalagi kemudian memukul. Tangan berarti kekuasaan. Falyughayyirhu biyadihi, rubahlah dengan kekuasaan yang kamu miliki. Dengan kekuasaan itu buatlah kebijakan-kebijakan yang memberikan nilai manfaat kepada masyarakat dan maslahat bagi umat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fal yughayyirhu biyadi, dan rubahlah ini dengan tanganmu, dengan kekuasaan yang kamu miliki. Seseorang yang memiliki kekuasaan lebih efektif membangun kesejahteraan, meningkatkan solidaritas sosial di antara mereka dengan kekuasaan yang mereka miliki. Fal yughayyirhu biyadi. Tangan di sini adalah kekuasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang muslim sejati adalah seseorang muslim yang kemudian mampu menyelamatkan muslim yang lainnya dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Wal muhajiru, dan seorang yang disebut sebagai muhajir, orang yang hijrah, yang sejati adalah orang yang meninggalkan manhajaro manaha, apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu setiap kita melaksanakan sholat Jum'ah, senantiasa khotib menyampaikan wasiat taqwa dalam arti imtisalul awamirillah, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan kemudian mampu memproteksi diri, mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah substansi hijrah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya terkait dengan orang yang hijrah ini. Adalah orang yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mampu mewujudkan kondisi di mana muslim yang lainnya aman dari gangguan lisannya dan aman dari gangguan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa sih hijrah itu? Sehingga kemudian ini dijadikan sebagai momentum tahun baru bagi kalender Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara lughawi hijrah itu berarti meninggalkan sesuatu, sebagaimana hadis tadi itu, manhajar ilaih, adalah orang yang meninggalkan dari larangan-larangan Allah. Jadi substansi hijrah menurut bahasa itu adalah meninggalkan, yang pertama. Yang kedua, hijrah itu memiliki makna menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Dan yang ketiga, hijrah itu menurut bahasa memiliki makna berpindah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah, seseorang itu dikatakan hijrah manakala sudah memenuhi dua syarat. Telah memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah seseorang dikatakan sudah berhijrah apabila ada sesuatu yang ditinggalkan. Mustahil orang ini dikatakan telah berhijrah manakala tidak ada yang ditinggalkan. Antara sebelum hijrah dan setelah hijrah sama. Tidak ada pembeda antara sebelum hijrah dan setelah hijrah. Kalau orang mengatakan bahwa saya sudah berhijrah, maka konsekuensi dari hijrah itu adalah ada sesuatu yang ditinggalkan pada saat dia hijrah. Karena hijrah hari ini memiliki makna yang luas. Ada komunitas hijrah, ada panghijrah, kelompok anak-anak muda yang tampilannya seperti rambut topinya orang-orang Romawi, yang mereka kemudian biasanya di jalan-jalan menggunakan motor-motor yang bentuknya aneh-aneh. Sekarang ini muncul panghijrah. Walaupun pakaiannya seperti itu, dia masih sering datang ke masjid. Kadang-kadang dia mengaji, kadang-kadang dia membaca Al-Quran. Ya. Hijrah seperti ini, para bapak ibu saudara-saudara sekalian,
luar biasa banyak variannya, komunitas hijrah, bahkan ada bonek hijrah juga. Nah, jadi syarat pertama adalah ada sesuatu yang ditinggalkan dari aktivitas kehidupannya, tradisi, kebiasaan, lokal wisdom, paradigma yang selama ini dia yakini dan dia ikuti, dia laksanakan. Ketika dia hijrah, ada perubahan yang signifikan. Semua yang dilaksanakan itu yang memiliki dampak signifikan, tidak menjadikan dia lebih baik, maka dia harus tinggalkan. Syarat pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan. Yang kedua, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, syarat yang kedua adalah ada sesuatu yang menjadi tujuan pada saat dia hijrah. Seseorang tidak dikatakan hijrah manakala tidak jelas arahnya kemana. Apakah arah yang dituju itu lebih baik? Atau misalnya dia hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat yang dituju itu lebih baik situasi, kondisi, masyarakatnya, paradigmanya. Oleh karena itu dua syarat ini mutlak harus ada pada saat dia melakukan hijrah. Ada yang ditinggalkan, kemudian ada yang dituju. Ma'asyiral muslimin, di dalam konteks sirah, dalam konteks sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, makna hijrah adalah aktivitas perpindahan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat-sahabat beliau dari Makkah ke Madinah. Jadi makna secara istilah di dalam perspektif sirah nabawiyah, perpindahan Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya dari Makkah ke Madinah, tujuannya apa? Yang pertama, mempertahankan akidah. Yang kedua, menegakkan dan meneguhkan risalah Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah berdakwah, mengajak kepada masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala wahda saja. Merubah paradigma jahiliyah, merubah cara pandang yang kemudian menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang musyrik, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga: mempertahankan akidah, menegakkan risalah, dan kemudian meneguhkan dakwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hijrah dalam perspektif sirah, dalam perspektif bagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Ada dua macam hijrah, ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah hijrah makaniyah. Hijrah yang terkait dengan satu tempat. Artinya adalah meninggalkan satu tempat. Selama masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW, hijrah dalam bentuk perpindahan tempat, migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain terjadi 3 kali. Hijrah makaniyah. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah adalah hijrah yang pertama. Hijrah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Habasyah ini nama lainnya adalah Abyssinia. Hari ini Habasyah Abyssinia ini namanya adalah Ethiopia. Dulu Ethiopia itu adalah negeri yang sangat makmur, kerajaan yang sangat besar. Kita ingat peristiwa di mana ketika Rasulullah SAW lahir, terjadi peristiwa Raja Abraha, salah seorang panglima dari
Abisinia ini, dari Ethiopia ini akan menghancurkan Ka'bah. Jadi ini adalah imperium besar pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang dilahirkan ini. Abraha berpikir, kenapa orang-orang dari berbagai daerah, kalau beribadah datangnya ke Makkah Al-Mukarramah, sebuah negeri yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy, dikelola oleh orang-orang Quraisy dari turun temurun. Padahal kita tahu bahwa Nabiullah Ismail alaihissalam adalah bersama Nabi Ibrahim yang pertama kali kemudian membangun Ka'bah ini. Dan kemudian di sekitarnya tinggal keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dari Hajar yang kemudian melahirkan Ismail alaihissalam. Dan sesungguhnya mereka mewarisi ketauhidan. Tetapi dengan berjalannya waktu, lambat laun orang-orang yang kemudian berpegang teguh pada ketauhidan ini berubah menjadi paganis. Tidak lagi menyembah Allah, tapi kemudian melewati perantara patung-patung, berhala-berhala yang kemudian disembah. Ketika Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah, ada sekitar 360 patung yang itu disembah oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Abraha berpikir mestinya mereka tidak beribadah di situ. Kemudian Abraha membangun sebuah gereja yang cukup besar di Abisinia dalam rangka untuk mengalihkan agar orang-orang dari berbagai daerah kalau beribadah tidak lagi ke Mekah, tidak lagi ke Ka'bah. Mereka juga mengenal itu yang namanya tawaf, tapi tawaf mereka tidak seperti tawaf yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Mereka bertawafnya ada berjalan mundur, ada yang sambil lompat, ada yang sambil telanjang. Jadi sudah jauh dari risalah dan ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Mereka membangun cara metode yang kemudian menjadikan mereka tersesat. Nah, ritualitas itu masih ada pada zaman itu. Caranya yang berbeda. Kemudian Abraha membuat gereja agar mereka tidak lagi ke situ. Tetapi ketika gereja besar itu dibangun, orang-orang tetap masih datang ke Makkah Al-Mukarramah, masih tetap tawaf di Ka'bah. Akhirnya Abraha mengambil langkah untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah itu agar orang tidak lagi datang ke situ tapi berpindah ke Abisinia. Apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat Abraha dengan pasukan yang luar biasa dahsyat, dulu pada zaman itu Abisinia adalah negeri superpower. Tidak ada yang mampu dan berani menghalanginya. Pada saat Abraha dengan pasukannya datang, sebelum masuk ke Makkah Al-Mukarramah, di perbatasan Tanah Haram, membuat kemah dan mengistirahatkan pasukannya, tokoh-tokoh Mekah dipanggillah untuk menghadap kepada Abraha. Di antaranya adalah kakek Rasulullah Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Abraha meminta semua penguasa-penguasa yang ada di Mekah itu menyerah. Ketika kakek Rasulullah Muhammad SAW, Abdul Muttalib dengan didampingi oleh penerjemah datang ke tenda Abraha, Abraha meminta, wahai Abdul Muttalib, keluarlah engkau kalau kepingin selamat.
karena negerimu akan aku hancur leburkan. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai Tuan Abraha, raja besar, silakan Anda lakukan itu, tapi kembalikan onta-onta saya yang jumlahnya 100 ekor itu. Abraha tertawa terbahak-bahak. Saya kira Anda ini adalah pemimpin yang disegani. Tetapi ketika negeri Anda akan dihancurkan, kenapa justru yang Anda pikir adalah onta? Pemimpin sekualitas Anda mestinya melakukan perlawanan, paling tidak bernegosiasi untuk kemudian membatalkan penghancuran ini. Tapi Anda kenapa minta onta? Wahai Tuan, karena onta itulah yang milik saya. Bagaimana dengan Ka'bah yang akan aku hancurkan? Itu sudah ada yang memilikinya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemilik Ka'bah ini. Saya tidak punya urusan. Itu milik Allah. Nanti Allah yang akan berbicara. Akhirnya kemudian singkat cerita, Abraha menyerbu Ka'bah. Ketika hampir melewati batas tanah haram, pasukannya kemudian dikejutkan karena apa? Gajah yang ditunggangi, kuda dan onta yang ditunggangi kemudian mogok, tidak mau jalan. Mogok tidak mau jalan di perbatasan tanah haram itu. Di perbatasan tanah haram itu. Kemudian ketika diarahkan kepada arah yang lain, lari dengan kencang. Ketika dipaksa lagi masuk tanah haram, ketakutan hewan-hewan ini. Yang akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disampaikan oleh kakek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib, sesungguhnya Ka'bah ini sudah ada yang punya. Saya tidak punya otoritas itu. Silakan Anda sekarang berhubungan dengan Allah sang pemilik Ka'bah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukan-pasukan dari burung-burung yang ada di surga. Satu burung mencengkeram 3 batu kecil dari neraka yang kemudian ketika dilepaskan mengenai pasukan Abraha, sehingga kondisi pasukan ini sangat mengenaskan. Tubuhnya kemudian rapuh seperti orang kena lepra, tangannya lepas, kakinya lepas, kepalanya lepas karena terkena batu-batu yang dilemparkan oleh burung-burung ababil itu. Allahu Akbar. Nah, ini hijrah di negeri itu. Pada saat itu superpower. Tapi hari ini kita saksikan Ethiopia adalah negara yang paling miskin, yang sangat mengenaskan. Barangkali ini adalah bagian dari akibat-akibat yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyangnya, hingga hari ini kita tidak melihat bahwa Ethiopia bangkit menjadi negara yang besar. Ada lagi negara yang kemudian hingga hari ini tidak bisa berkembang, tidak bisa lahir kembali menjadi kekuatan-kekuatan baru. Apa itu? Persia. Persia ini adalah sebuah imperium besar yang ada di timur. Pada saat itu ada 2 kekuatan besar. Imperium yang ada di barat itu Romawi yang dipimpin oleh Kaisar. Pada saat Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, kaisarnya adalah Heraklius. Dan di timur ada kekuasaan yaitu Persia yang dipimpin oleh raja yang namanya disebut sebagai Kisra. Kaisar untuk Romawi, Kisra untuk Persia. 2 kekuatan besar ini selalu berperang. Ibarat gajah, ketika gajah ini bertarung, negara-negara yang ada di sekitarnya, kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya itu ibarat terkena dampaknya. Apa yang terjadi? Persia juga mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena doa Rasulullah Muhammad SAW. Ketika perjanjian damai antara orang-orang kafir Quraisy,
dimanfaatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk berkirim surat kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab, dan berkirim surat agar mereka masuk Islam kepada raja-raja yang ada di Persia dan yang ada di Romawi. Kepada Raja Heraklius, Rasulullah menyampaikan surat. Bunyi suratnya berbeda dengan surat-surat kita hari ini. Surat Rasulullah karena ini mendapatkan wahyu, cara berkirim suratnya itu berbeda dengan kita hari ini. Dengan kita berbeda dengan kita zaman dulu juga begitu. Kalau kita kirim surat kepada raja misalnya, atau kepada presiden, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, itu ditaruh di depan, pengirimnya paling di bawah, baru pengirimnya, atau dibaliknya. Rasulullah tidak. Bunyi suratnya sangat berbeda dengan mereka. Yang ini menyebabkan orang-orang Persia dan Romawi ini tersinggung. Bagaimana bunyi surat Rasulullah? Min Muhammadir Rasulillah ila Hirukla Adimir Rum. Dari Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Heraklius, penguasa Romawi. Bayangkan, Romawi, raja Romawi besar menguasai dunia. Separuh dunia ini dikuasai Romawi, separuh dunia di wilayah timur dikuasai oleh Persia. Rasulullah berkirim surat dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, penguasa Romawi. Oh, ini bikin gaduh ketika itu dibaca. Siapa Muhammad ini? Orang gurun, yang gurun itu kalau kita musnahkan, habislah dia. Tapi kenapa seberani ini membuat surat dan meletakkan namanya di atas nama raja di raja Heraklius. Tapi kemudian Heraklius ini kemudian sabar ketika surat itu dibacakan. Apa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. By the way, nih. Amma ba'd. Selanjutnya, ini ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku meminta kepada Anda, mengajak kepada Anda untuk merasakan bagaimana dahsyatnya Islam, merasakan nikmatnya hidayah. Aslim taslam. Kuncinya di sini. Masuklah Anda ke dalam agama Islam, taslam, maka Anda akan selamat. Coba. Rasulullah yang belum punya kekuasaan apa-apa, di Makkah saja itu diusir, pindah ke Madinah. Pasukan jumlahnya hanya sedikit, dan itu pun pedang itu baru bikin. Tapi kemudian berani mengajak kepada raja di raja Romawi dengan mengatakan bahwa kalau Anda masuk Islam maka Anda akan selamat. Ini luar biasa. Apakah ada negara-negara kecil yang kemudian berani berkirim surat kepada negara-negara superpower agar mereka mengikutinya? Panjang sejarah belum ada yang berani melakukan itu, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Wa in tawallait fa'alaikal ismun nasrani. Jika Anda menolak ajakan saya untuk masuk Islam, maka Anda akan menanggung dosa orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, Romawi itu mengikuti risalah Nabiullah Isa alaihi salam sebelum diselewengkan menjadi ajaran-ajaran yang hingga hari ini. Jadi di dalam cara-cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Nasrani itu mengikuti risalah Allah, mengikuti agama samawi, agama Nasrani. Ketika surat ini dibaca,
Heraklius bertanya, siapa dia yang kirim surat ini? Dia, orang ini namanya Muhammad, dari Jazirah Arab, tempat kecil yang tandus. Di dalam pertarungan antara Romawi dan Persia, Jazirah Arab sama sekali tidak dilihat. Tidak ada keinginan sedikit pun Romawi untuk kemudian menganeksasi Jazirah Arab ini. Kenapa? Tandus. Penduduknya, yang bahasa mereka adalah penduduknya primitif. Sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang. Juga ada tradisi menguburkan anak-anak perempuan. Jadi nggak menarik bagi Romawi, termasuk Persia, untuk menguasai Jazirah Arab. Tetapi kemudian dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW di tempat ini, akhirnya muncul peradaban baru yang kemudian menjadi peradaban Islam yang gaungnya sampai seluruh dunia hingga hari ini. Ketika disampaikan begitu, karena Heraklius ini orang yang mengikuti risalah Nabiullah Isa alaihissalam, karena di dalam kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, sesungguhnya Allah sudah menubuatkan akan lahir Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad, Muhammad atau Mahmud. Namanya ini adalah terpuji. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, innahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Coba aja, dengan seberapa banyak pun anak, kita akan kenal ini. Anak pertama karakternya seperti apa, anak yang kedua itu kesukaannya apa, ya. Anak ketiga paling sensitif terhadap apa, kita hafal karena kita berinteraksi. Begitu juga orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani sangat paham kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena memang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci mereka akan datang seorang di akhir zaman, seorang nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Kalau di surau-surau biasanya malam Jumat ini, teman-teman Nahdliyin itu kan biasanya mengkaji tiba itu di kitab Barzanji, ya, yang biasanya dibuat syair-syair itu. Di situ ada itu menjelaskan tentang al-haditsus an Atha' ibn Yasarin an Ka'bil Ahbar. Ada seorang yang namanya Ka'ab bin Ahbar. Dia ini adalah seorang putra seorang rabi Yahudi. Qala an zamani abi at-Taurata. Jadi bapak saya yang seorang rabi Yahudi, ulamanya Yahudi ini mengajarkan kepada anaknya kitab Taurat. Jadi kitab Taurat diajarkan sebenarnya illa sifran wahid, kecuali satu lembar saja dari kitab Taurat itu. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Dirobek, ini kitab suci ini. Dirobek oleh mereka, dimasukkan ke dalam peti, dikunci, jangan dibuka, bahaya. Falamma mata abi, katanya, ketika bapakku meninggal, penasaran anak ini, kenapa kitab Taurat yang diajarkan itu satu dirobek, dimasukkan ke dalam peti dan nggak boleh dibuka. Ketika bapaknya meninggal, falamma mata abi fatahtuhu. Ketika bapakku meninggal, maka aku buka peti itu, penasaran. Ternyata apa di situ? Ada satu lembar itu, fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhiruz zaman. Ternyata yang dirobek itu adalah satu lembar yang berkisah tentang nabi akhir zaman. Coba. Ini resmi ini, kitab Taurat. Kitab Injil juga ada. Fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhiruz zaman. Apa itu kriterianya? Mauliduhu bi Makkah. Dia nanti lahir di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah. Dan dia nanti itu akan diusir oleh umatnya hingga kemudian
melakukan migrasi, perpindahan untuk mempertahankan yang tadi hijrah itu akidah, risalah, dan kemudian berdakwah. Hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam, dan nanti dia memiliki pengaruh dan kekuasaan sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Hari ini terpecah menjadi 5 negara. Palestina, Yordania, Suriah. Yang ini adalah negeri akhir zaman. Jadi nanti peperangan akhir zaman itu bukan di Indonesia, bukan di Amerika, bukan di Soviet. Negeri akhir zaman peperangan itu adalah di Suriah, yang hari ini Suriah dikuasai oleh rezim Bashar Assad, sehingga kemudian umat-umat Islam di sana ini termarginalkan. Saudara-saudara kita yang ada di sini membantu di sana dianggap membantu ISIS, sehingga kemudian dibekukan di sini. Ini peperangan akhir zaman sudah masuk di negeri kita, bukan di Indonesia perang akhir zaman, tapi di Suriah. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah juga menggambarkan secara jelas di mana peperangan itu terjadi antara pasukan Yahudi dan kemudian pasukan kaum muslimin, hingga kaum muslimin menghancurkan Yahudi hingga ke akar-akarnya dan mereka tercerai-berai. Sampai ketika pasukan Yahudi itu bersembunyi di bawah batu, batu itu akan berbicara, "Ya Abdullah, ya Muslim, ya Abdullah, hadal Yahud khalfi, faqtulhu." Wahai pasukan Muslim, ini ada Yahudi sembunyi di sini, perangilah dia. Dia bersembunyi di belakang pohon. Pohon itu berkata begitu. Itu jelas hadisnya. Bahkan Rasulullah juga menggambarkan tentang di mana kekuatan kaum muslimin pada saat itu di Suriah, yang hari ini mereka kuasai. Tinggal menunggu bagaimana nanti akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Imam Mahdi yang kemudian dibaiat di Makkah. Hari ini yang mengaku Imam Mahdi itu banyak, Pak. Bahkan saya pernah didatangi di kantor MUI itu mengaku menjadi Imam Mahdi sekarang. Banyak yang mengaku Imam Mahdi. Tidak hanya di sini, termasuk ISIS itu mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi itu namanya adalah seperti nama Rasulullah, nama bapaknya seperti nama bapaknya Rasulullah, dan sukunya, etnisnya adalah Quraisy. Muhammad bin Abdullah al-Quraisy. Coba ISIS itu apa? Abu Bakar al-Baghdadi. Itu adalah jebakan-jebakan kepada pasukan-pasukan muslim internasional untuk kemudian bergabung, padahal ini adalah Imam Mahdi palsu. Nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah al-Quraisy. Ini bro, di Indonesia ada orang datang ke kantor MUI itu mengaku menjadi Imam Mahdi. Saya tanya, antum namanya siapa? Saya ini Habib. Iya, siapanya? Habib Rahmatan lil Alamin itu. Oh ini antum berat itu namanya Allah. Dia datang. Saya di Ampel ini sudah 30 tahun dan saya diserang oleh, begitu dia cerita banyak. Sering telepon saya, dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti di sana. Pertempurannya bukan di sini tapi di Suriah, yang hari ini sudah mulai kelihatan. Bahkan perkumpulnya pasukan muslim itu di sebuah daerah mana ada namanya di situ. Nanti Dajjal di mana? Dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada pintu Lot. Itu nanti Dajjal dikalahkan di situ. Ketika Nabi Isa alaihissalam muncul, sholat subuh bersama Imam Mahdi, di dalam hadis itu dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan turun dengan didampingi 2 orang malaikat. Turunnya di mana? Di sebuah masjid itu yang berwarna putih,
yang di situ ada menaranya, dan nanti Nabi Isa alaihissalam turun, kenalilah Nabi Isa alaihissalam. Rasul mengatakan, karena aku yang paling dekat kerasulanku dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu pakainya ada double dua, dan di rambutnya itu seperti ada minyaknya, seperti ada air yang mengalir gitu. Makanya orang-orang Kristen kalau membuat gambar itu kan begitu kan, klemis gitu ya. Dan nanti ketika turun pada saat Imam Mahdi akan sholat subuh di Masjid Umayyah itu. Nah, ketika akan sholat subuh, Nabi Isa turun, orang-orang gempar, ini Nabi Allah Isa turun. Nah, ketika Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat subuh, Nabi Isa mengatakan, tidak, aku turun tidak membawa syariat, tapi mengikuti syariat Muhammad SAW. Oleh karena itu yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Itu jelas. Coba panjenengan cari kitab-kitab nubuat akhir zaman yang hari ini banyak diterjemahkan. Biasanya paling banyak itu tulisannya Abu Fatihah Al-Adnani, bercerita tentang itu. Abu Fatihah ini orang Sulu, orangnya masih muda, mungkin usianya sekitar 40 tahun lah. Tulisan-tulisan tentang nubuat akhir zaman luar biasa dahsyat. Ya. Pakar dia di hadis akhir zaman. Nah, ketika Nabi Isa turun, kemudian mengikuti salat subuh berjamaah, dan kemudian saat itulah Dajjal datang dengan sombongnya, dia tidak tahu kalau Nabi Isa turun. Ya, kemudian ketika Nabi Isa keluar, ketakutan Dajjal, kemudian tubuhnya meleleh seperti cacing yang kena garam. Bahkan saat haji kemarin, tanggal 2019, saya diundang oleh kerajaan, didampingi oleh anak-anak mahasiswa S3 di sana, ditunjukkan batas-batas tanah haram yang nanti Dajjal tidak akan bisa masuk di situ. Karena apa? Tubuhnya akan meleleh di situ. Setelah diteliti, ternyata batas-batas tanah yang tidak dimasuki, itu biasa dimasuki oleh Dajjal itu, kandungan garamnya tinggi, kandungan yang kemudian tidak mampu dicegah oleh Dajjal itu, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Kalau dia masuk, dia akan meleleh tubuhnya seperti ketika menghadapi Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini luar biasa, para bapak ibu saudara-saudara sekalian. Sudah suruh gini ya. Masya Allah. Baik, insya Allah nanti diteruskan lain waktu ya. Saya tadi tidak melihat jam kok, ternyata sudah sangat panjang. Baik, para bapak ibu saudara-saudara sekalian. Jadi hijrah pada sejarah itu pernah terjadi 3 kali. Yang pertama di Taif 2 kali. Yang pertama di Habasyah itu dengan Raja Najasyi. Kemudian yang kedua, ya, ini terjadi 2 kali. Yang ketiga di Taif yang Rasulullah dilempari. Sepanjang sejarah Rasulullah di Taif itu yang masuk Islam hanya 1, Addas. Yang menyebabkan mereka masuk Islam karena keterikatan antara Addas yang berasal dari Ninawa, itu mengetahui kerasulan Nabi Muhammad berdasarkan cerita Rasulullah kepada Addas bahwa Rasulullah ini orang yang sama diutus oleh Allah menjadi Nabi seperti Yunus bin Matius, Yunus bin Matta, maksudnya adalah Nabi Yunus. Addas kemudian akhirnya masuk Islam. Tidak mungkin orang ini bukan Nabi kalau dia tahu sejarah tentang Nabi Yunus yang ada di Ninawa. Nah, Addas kemudian masuk Islam. Hingga hari ini kalau panjenengan umroh ke Taif, itu ada Masjid Addas. Dan hijrah yang keempat adalah hijrah yang spektakuler, yang akhirnya menjadikan Rasulullah memiliki kekuatan sampai hingga hari ini, yakni hijrah ke Yathrib. Setelah Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah. Saya kira demikian, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inspirasi dan kekuatan kepada kita untuk bisa berhijrah dari minadh dhulumatil an-nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah, iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawakhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa fasik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa hdiha sublaha wa amla'uha bi nurika alladhi la yahbu wa shrah suduraha bi faidil
الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأوفيها بمعرفتك وأعمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.